Lo pernah nggak ngerasa pengen ngomong tapi malah diam aja karena takut salah? Atau, ada kesempatan keren di depan mata, tapi lo malah mundur gara-gara terlalu malu? Gue ngerti banget rasanya. Tapi, tenang, bro. Di video ini, gue bakal kasih tips simpel yang bisa bantu lo jadi lebih percaya diri dan ninggalin rasa malu jauh-jauh. Jadi, jangan skip ya, karena di akhir video gue juga ada satu trik rahasia yang gak banyak orang tahu. 1. Masih stalking media sosial lo. Ini sih klasik banget, bro. Orang yang belum bisa move on tuh suka kepoin lo terus. Stalking IG, ngecek story, bahkan foto lama lo aja di-like semua. Kalau dia kayak gini, fix banget dia masih mikirin lo. Selain stalking media sosial, biasanya mereka juga suka banget mantengin updatean terbaru lo. Misalnya, lo baru upload foto atau story, langsung deh dia yang pertama kali lihat atau kasih reaksi. Bahkan kalau lo upload sesuatu yang kayaknya biasa aja, dia bisa kasih komentar panjang atau DM lo, sekadar cari perhatian. Ini tuh tanda jelas kalau dia masih punya rasa penasaran atau bahkan perasaan yang belum selesai sama lo. Intinya, dia belum rela ngelihat lo jalan terus tanpa dia di hidup lo. Bisa jadi dia juga ngestal teman-teman lo buat nyari tahu kabar tentang lo dari sisi lain. Jadi kalau lo ngerasa ada yang tiba-tiba aktif banget ngintilin jejak digital lo, ya lo udah tahu jawabannya. Dia belum move on, bro. 2. Sering cari alasan buat chat lo. Pernah dapet chat random kayak, lo masih inget nggak tempat makan yang dulu? Atau, buku gue ada di lo nggak ya? Padahal udah jelas dia cuma nyari alasan biar ngobrol lagi sama lo. Pernah nggak sih, lo dapet chat dari seseorang yang kelihatannya nggak ada urusan penting, tapi tiba-tiba aja ngajak ngobrol? Kayak contohnya, tiba-tiba dia nanya, lo masih inget nggak tempat makan yang dulu? Atau bahkan nanya tentang barang yang jelas-jelas udah nggak ada di lo, kayak, buku gue ada di lo nggak ya? Padahal, lo tahu banget itu bukan karena dia lupa, tapi karena dia emang lagi cari cara buat ngobrol sama lo. Ini salah satu tanda dia nggak bisa jauh dari lo, bahkan kalau cuma buat nanya hal sepele. Ini biasanya dilakukan buat bikin koneksi lagi, meskipun nggak ada alasan yang jelas. Jadi, kalau lo merasa pertanyaan-pertanyaan kayak gini terlalu sering datang tanpa tujuan yang jelas, bisa jadi dia emang lagi berusaha untuk ngisi kekosongan atau, ya, mungkin bener-bener kangen ngobrol sama lo. 3. Nyebut-nyebut nama lo ke temen-temennya. Nah, ini kebiasaan yang bikin temen-temennya capek dengernya. Setiap nongkrong, pasti lo jadi topik utama. Apalagi kalau dia suka curhat soal lo. Move on mana bisa? Jadi, kalau dia sering banget nyebut nama lo di depan teman-temannya, itu bisa jadi tanda kalau dia nggak bisa move on dari lo. Bayangin aja, tiap kali ngobrol sama teman, yang dia bahas ya lo terus. Dari hal-hal kecil, sampai masalah serius, lo selalu jadi topik utama. Bahkan, kalau dia udah mulai curhat tentang lo, itu artinya dia masih mikirin lo banget, meskipun dia mungkin bilang udah, baik-baik aja. Teman-temannya yang awalnya mungkin fine-fine aja, lama-lama pasti bosen juga dengerin cerita yang itu-itu aja. Gak jarang, teman-temannya malah ngebatin, wah, kayaknya lo belum bisa move on nih. Kalau lo ada di pikiran dia sepanjang waktu, itu artinya, dia masih punya perasaan. Jadi, jangan heran kalau dia kayak gitu, bisa jadi dia butuh waktu untuk benar-benar lepas dari lo, tapi kadang dia nggak sadar juga kalau itu malah bikin dia makin susah move on. 4. Bawa-bawa masa lalu. Orang yang belum move on suka banget ngomongin kenangan lama. Inget gak waktu kita nonton film itu? Atau, dulu lo suka banget ini, kan? Intinya, dia nggak bisa lepas dari masa lalu kalian. Mereka yang belum bisa move on sering banget bawa-bawa masa lalu dalam percakapan, bahkan ketika itu nggak relevan lagi. Misalnya, mereka tiba-tiba ngomong tentang momen-momen indah yang pernah kalian lewatin bareng. Bahkan hal-hal kecil yang dulu jadi kebiasaan kalian, kayak makanan favorit atau lagu yang sering diputar, bisa jadi bahan obrolan mereka. Mereka berharap dengan mengingatkan hal itu, bisa membangkitkan kembali perasaan lama yang pernah ada. Namun, ini juga bisa jadi tanda kalau mereka nggak bisa benar-benar melepaskan hubungan tersebut. Mereka masih ingin merasakan apa yang dulu mereka rasakan, seakan-akan dengan berbicara tentang masa lalu, mereka bisa mengulang waktu dan kembali ke momen itu. Padahal, itu malah bikin mereka stuck di tempat, nggak bisa maju, dan nggak memberi ruang buat diri mereka sendiri untuk menyembuhkan hati. Ciri lainnya, orang yang belum move on cenderung sering menyebut nama kamu atau mengingatkan hal-hal yang melibatkan kamu. Entah itu di media sosial atau obrolan langsung.
Mereka mungkin merasa kalau dengan melakukan itu, mereka tetap bisa menjaga hubungan itu tetap hidup meski kalian udah nggak bersama. Tapi yang terjadi malah kebalikannya, mereka cuma memperpanjang proses untuk benar-benar melupakan dan melanjutkan hidup. 5. Masih simpen barang-barang kenangan. Foto kalian, baju yang lokasi, atau bahkan tiket konser yang udah sobek pun masih disimpan rapi. Buat dia, itu kayak pengingat kalau hubungan kalian tuh spesial. Setiap barang itu benar-benar punya nilai emosional yang ngingetin dia tentang momen-momen indah yang kalian lewatin bareng. Jadi, meskipun udah putus atau hubungan kalian udah gak seperti dulu, dia tetap ngerasa ada sesuatu yang belum bisa dia lepasin. Biasanya, orang yang masih nyimpen barang-barang kenangan kayak gitu nggak bisa langsung move on, karena mereka masih berharap ada kesempatan buat balikan atau minimal menjaga kenangan itu tetap hidup. Dan kadang, barang-barang itu jadi simbol harapan mereka. Misalnya, tiket konser yang udah sobek itu bisa jadi pengingat akan momen bahagia saat kalian nonton bareng, atau foto yang masih ada di album bisa jadi bukti kalau pernah ada cinta yang tulus. Meski udah ada jarak, dia tetap nggak bisa ngelepasin barang-barang itu karena setiap benda punya cerita yang nggak bisa digantiin. Jadi, kalau lo ngelihat dia masih nyimpen barang-barang yang lokasi, bisa jadi dia masih punya perasaan yang dalam, meskipun dia nggak selalu nunjukin ke lo. 6. Nggak bisa nerima orang baru di hidupnya. Walaupun udah ada yang deketin, dia kayak nggak pernah bener-bener kasih kesempatan. Karena di hatinya, dia masih berharap sama lo. Ini bisa jadi tanda kalau dia belum bisa move on sepenuhnya. Meskipun ada orang lain yang coba masuk ke hidupnya, hatinya masih terjebak di masa lalu, di masa-masa bareng lo. Dia mungkin masih berharap lo bakal datang lagi, jadi dia nggak bisa buka hati untuk orang baru. Mungkin dia sering teringat momen-momen yang kalian lewatin bersama, dan itu bikin dia susah untuk menerima kenyataan kalau hubungan kalian udah berakhir. Jadi, meski orang lain coba dekat, dia nggak bisa sepenuhnya merespons karena hatinya masih tertambat sama lo. Karena perasaan itu, dia jadi cenderung menjaga jarak dari orang baru, meskipun sebenarnya dia butuh dukungan dan perhatian. Kadang, dia nggak sadar kalau dengan terus menutup diri, dia malah memperpanjang rasa kesepian atau kekecewaannya. Kalau lo masih ada di pikirannya, dia akan terus berharap lo bisa kembali, padahal kenyataannya, lo udah move on dan melanjutkan hidup lo. Sementara itu, orang baru yang datang hanya bisa melihatnya dengan harapan kosong, karena dia belum siap untuk benar-benar menerima cinta dari orang lain. Ini juga bisa bikin dia ragu-ragu dan bingung, karena ada bagian dari dirinya yang pengen maju, tapi nggak bisa sepenuhnya lepas dari bayangan masa lalu. 7. Selalu ada buat lo. Ini kebiasaan yang paling obvious. Apapun yang lo butuhin, dia pasti siap nolong. Dari hal kecil sampai besar, dia selalu pengen nunjukin kalau dia masih ada buat lo. Misalnya, saat lo lagi ada masalah, dia nggak segan buat ngebantu atau sekedar dengerin lo curhat. Bahkan di saat lo nggak minta, dia bakal datang untuk ngasih dukungan. Dia nggak takut untuk nyempetin waktu buat lo, karena buat dia, kebahagiaan lo adalah prioritas. Kalau dia selalu ada buat lo, nggak hanya saat senang tapi juga saat lo lagi kesusahan, itu tandanya dia serius sama hubungan kalian. Jadi, kalau ada orang yang selalu ada buat lo tanpa pamrih, itu salah satu tanda bahwa dia sayang banget sama lo. Dan lebih penting lagi, dia nggak cuma hadir secara fisik, tapi juga emosional. Misalnya, ketika lo lagi down, dia tahu gimana cara ngajak lo ngobrol atau ngasih semangat supaya lo bisa bangkit lagi. Gak peduli seberapa sibuknya dia akan selalu cari cara buat tetap terhubung sama lo. Bahkan, kadang dia bisa ngerti perasaan lo tanpa lo harus bilang apa-apa. Ini bukan sekedar soal kehadiran fisik, tapi komitmen dia buat jadi support system yang solid buat lo. Jadi, kalau dia selalu ada dan bisa diandalkan, itu tandanya dia benar-benar serius dan peduli sama lo. Jadi, kalau lo mau melihat masa depan lo, nggak usah cari dukun atau ramalan bintang. Cukup lihat kebiasaan lo, lingkungan pergaulan lo, dan gimana cara lo menghadapi masalah. Karena masa depan itu nggak ditentukan sama keberuntungan, tapi sama pilihan lo hari ini. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman lo, dan tulis di kolom komentar, gimana kebiasaan lo sekarang? Plus, subscribe biar lo nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.